Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tindak pidana dalam KUHP. Ada 2 SKS. Dan fokus materi hari ini kita akan belajar tentang tindak pidana mengenai penggelapan. Nah, jadi di sini yang akan Ibu paparkan yaitu pasal 372 sampai pasal 375 KUHP ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada pengelompokannya. Jadi kalau dilihat dari perbuatannya, di sini saya kemudian mengklasifikasikan ada penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan juga yang 375. Nah, ini dengan subjek-subjek tertentu ya. Oke, ini berdasarkan referensinya dari bukunya Profesor Andi Hamzah dan juga KUHP dengan komentarnya yang dari R. Susilo ya. Oke, lanjut ke yang pertama. Penggelapan biasa pasal 372. Jadi dia adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian itu kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan. Nah, sekali lagi yang perlu teman-teman highlight adalah di sini. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan, ya. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah menjawab Q&A yang ada di forum e-learning, waktu itu juga sempat ada pertanyaan terkait salah satu contoh pencurian yang kemudian itu tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian, namun itu penggelapan. Nah, sekarang bedanya pencurian sama penggelapan apa sih? Nah, kalau pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan si pencuri dan masih harus diambilnya. Nah, jadi kalau pencurian barangnya belum ada di si pelakunya, sehingga si pelakunya harus mengambil terlebih dahulu. Sedangkan kalau penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangannya si pelaku, nah, tapi tidak dengan cara kejahatan. Misalnya, di dalam bukunya R. Susilo ini mencontohkan si A meminjam sepedanya si B. Itu meminjam. Nah, berarti kan barang yang ada di barangnya si B dipinjam si A itu dalam keadaan itu meminjam. Itu tidak tidak akadnya itu meminjam, bukan kejahatan gitu loh. Tidak dengan cara kejahatan, kan meminjam. Nah, kemudian lah kok ternyata tanpa seizinnya si B, si A kemudian menjual untuk meraih keuntungan dari penjualan sepeda itu. Nah, ini kemudian bisa disebut dengan penggelapan. Ada juga kemudian contoh lain, si A seorang bendahara menyimpan uang lah dalam organisasi gitu. Nah, kemudian kan uang itu ada di kekuasaannya si A sebagai bendahara, ya bukan karena jalan kejahatan toh. Ya karena dia memang bendahara, sehingga dia memiliki kuasa untuk menyimpan uang itu. Lah kok ternyata malah dipakai untuk kepentingannya dia sendiri, beli ini, beli itu. Nah, itu bisa disebut dengan penggelapan. Nah, kalau contoh kasus yang waktu itu sempat didiskusikan di Q&A forum. Nah, ini kalau misalnya si A menemukan uang di jalan, terus diambil. Nah, ketika mengambil itu, sudah ada maksud, sudah ada niat untuk memiliki. Yaitu berarti disebut dengan pencurian. Karena kan pencurian mengambil barang yang bukan kepunyaannya dia dengan maksud untuk memiliki. Nah, itu bisa disebut dengan pencurian. Nah, tapi kalau ternyata ketika mengambil itu, pikirannya si A, oh saya mau ngambil uang ini karena ini bukan uang saya serahkan ke kantor polisi aja yang terdekat. Ya udah, nggak ada peristiwa pidana apapun di situ. Tapi kalau ternyata di tengah perjalanan sudah diambil, mau dikembalikan ke kantor polisi, lah kok ternyata timbul niat untuk saya pakai aja uang ini untuk belanja. Nah, ini kemudian disebut dengan penggelapan. Kenapa? Nah, karena barang itu, uang itu sudah ada di kekuasaannya dia dengan niat yang awalnya kan baik, nggak ada niat untuk berbuat jahat, mau dikembalikan. Lah kok tiba-tiba ternyata malah dibelanjakan. Nah, itu kemudian
dia disebut dengan menggelapkan. Nah, karena barang di tangannya itu bukan karena kejahatan di awal itu. Nah, tapi kemudian dia bermaksud untuk memiliki dengan melawan hak, yaitu dengan membelanjakannya kemudian. Nah, itu kemudian disebut dengan penggelapan. Beda ya dengan pencurian. Kalau pencurian kan dari awal niatnya itu sudah memang mengambil untuk memiliki. Dikatakan selesai mencuri kalau apa? Nah, dari mata kuliah yang sebelumnya, pelajaran yang sebelumnya dikatakan selesai mencuri ya kalau barang itu sudah berpindah tempat. Dia ingin memiliki barang itu, kemudian dia ambil dan berpindah tempatlah barang itu. Dari yang sebelumnya ada di atas meja, kemudian ada di dalam tasnya. Dan dia punya maksud untuk memang memiliki barang itu. Ya udah, kelar pencurian itu ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke 373. Di sini ada penggelapan ringan. Kalau penggelapan ringan ini itu pada intinya ya penggelapan biasa yang 372, tetapi objek yang digelapkan itu asalkan bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp250. Nah, tapi kalau berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kemudian kan dikonversi ya, yang 250 itu berarti maka dilipat gandakan menjadi 1.000. Kalau dilipat gandakan menjadi 1.000 berarti tidak lebih dari Rp250.000. Jadi diingat-ingat, objeknya asalkan bukan hewan sebagaimana dimaksud berarti lihat di KUHP ya. Seingat saya pasal 101 itu yang definisi tentang hewan. Dan tidak lebih dari Rp250.000. Gitu ya. Oke, lanjut yang 374. Penggelapan dengan pemberatan. Nah, ini dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Nah, di sini misalnya contohnya kalau di bukunya R. Susilo ini di komentar-komentarnya beliau memberikan contoh misalnya tukang binatu laundry ya menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu bisa yang pasal 374. Nah, atau mungkin juga bisa pekerja di stasiun. Biasanya kan ada porter-porter tuh yang bawain barangnya penumpang. Nah, dikasih upah. Nah, kalau pas sempat dibawain, tiba-tiba barangnya digelapkan, dibawa kabur. Lah, itu bisa kemudian dimasukkan ke yang 374. Lanjut, kemudian yang 375. Nah, ini subjeknya seperti yang sudah terpapar di sini. Ya. Dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai dharma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya. Nah, subjeknya seperti ini kalau yang di 375. Yang dimaksud dengan terpaksa itu jadi kayak apa ya? Menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya karena ada keadaan kebakaran, banjir, kekacauan, malapetaka. Nah, dalam keadaan itu yang kemudian disebut dengan terpaksa. Jadi menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa. Itu ya. Oke, mungkin bisa lebih lanjut kita diskusi di e-learning ya, dalam forum itu. Oke ya, nanti pematik diskusinya akan disampaikan di WhatsApp group. Oke, referensi hari ini dari bukunya Profesor Andi Hamzah dan juga R. Susilo, KUHP beserta dengan komentar-komentarnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat belajar. Semoga sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat selalu.